Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Malik Fajar dengan NIM 221011604 dengan prodi Ekonomi Syariah. Ingin mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang berjudul Analisis Pasar dan Biaya pada Sotomi Bogor Kang Kamil di daerah Jatibening. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, saya mendapatkan kesempatan melakukan wawancara terhadap Pak Ardi yang merupakan penjual soto mie Bogor Kang Kamil terkait penghitungan biaya-biaya yang dikeluarkan saat berjualan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Tepatnya pada pukul 8 malam di Jatibening di daerah Bekasi Selatan. Pertama adalah latar belakang. Tempat makan di Kota Bekasi sudah banyak dan mudah dijumpai seiring berjalannya waktu. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai jenis makanan baru dan juga berubahnya selera masing-masing individu. Tetapi tidak sedikit juga makanan yang seiring perkembangan zaman tidak pernah sepi peminatnya. Salah satu contohnya adalah soto. Makin ketatnya persaingan bisnis yang serupa dan juga berbagai faktor yang dapat menghambat penjualan suatu bisnis adalah tantangan bagi para penjual untuk tetap bertahan dengan bisnisnya. Penjual juga wajib memperhitungkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mendapatkan informasi yang faktual. Selanjutnya untuk mengetahui hasil dari menganalisis fixed cost, variable cost, dan total cost dari penjualan soto mie Bogor Kang Kamil. Selanjutnya untuk mengetahui total revenue yang didapat, dan yang terakhir untuk mengetahui laba dari penjualan soto mie Bogor Kang Kamil. Selanjutnya untuk jenis pasar. Pasar penjualan soto mie Bogor Kang Kamil termasuk dalam pasar monopolistik atau pasar persaingan tidak sempurna karena ditemukannya persaingan di sekitar tempat soto mie Bogor Kang Kamil yang menjual makanan, tetapi hanya jenis makanan yang membedakannya. Adanya strategi dalam penjualan untuk menarik konsumen terkait persaingan yang dihadapi. Strategi yang telah dilakukan oleh Bapak Ardi selaku penjual soto mie Bogor Kang Kamil adalah mendaftarkan tempat usahanya di aplikasi ojek online maupun aplikasi belanja online seperti GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood dengan harga per porsinya adalah 20.000 per porsi. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Ardi selaku penjual soto mie Bogor Kang Kamil, Bapak Ardi menyewa 1 unit ruko sebagai tempat berdagangnya dengan membayar sewa selama 1 tahun. Setiap 1 tahun. Selain tempat juga ada beberapa alat pendukung Bapak Ardi dalam berdagang soto yang telah tercantum di tabel di bawah berikut. Dalam tabel ini tercantum nama barang, jumlah barang, per masa pakai barang, harga per unit barang, penghitungan dan juga total penghitungan per harinya. Di sini terlihat ada gerobak dengan jumlah barang yang dipakai adalah 1 gerobak dengan masa pakai barang 4 tahun. Di sini terlihat harga per unit 1 gerobaknya adalah 3 juta. Di sini selanjutnya panci menggunakan 2 panci dengan masa pakai barang selama 3 tahun. Harga per unitnya adalah 120.000. Selanjutnya menggunakan 1 penggorengan dengan masa pakai barang selama 4 tahun, yang dimana harga per unit penggorengannya adalah 60.000. Selanjutnya untuk sutil menggunakan 2 sutil dengan masa pakai barang selama 2 tahun. Harga per unitnya berkisar di 20.000 atau sebesar 20.000 per unitnya. Selanjutnya menggunakan 1 kompor dengan masa barang pakai 4 tahun dengan harga per unit 1 kompornya sebesar 250.000. Selanjutnya menggunakan 2 centong dengan masa pakai barang 3 tahun dengan harga per unit 1 centongnya adalah 27.000. Ini juga terlihat untuk ruko ya menggunakan 1 unit ruko dengan masa pakai barang jadi hitung dengan masa bayar sewa selama 1 tahun, yang dimana harga 1 sewanya sebesar 25 juta. Ini juga terlihat dicantumkan penghitungannya. Dan terlihat total penghitungannya per hari dari gerobak adalah 62.500 sampai dengan ruko mencapai 2.083.333 dengan total fixed cost-nya sebesar 2.171.957. Selanjutnya
penghitungan average fixed cost-nya dengan rumus total fixed cost per quantity, yang dimana quantity di dalam quantity ada 70 kali 30. 70 yaitu diasumsikan sehari Bapak Ardi bisa menjual 70 porsi, dan 30 adalah hitungan dalam 1 bulan, yang dimana total fixed cost-nya yang tadi adalah 2.171.157 dibagi 70 kali 30, maka hasil average fixed cost-nya adalah 1.034, bukan 1 juta, maka average fixed cost-nya adalah 1.034,26 rupiah. Selanjutnya untuk penghitungan variable cost-nya. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Ardi selaku penjual soto mie Bogor Kang Kamil, Bapak Ardi menyampaikan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan soto selama 1 hari, yang sudah dibuat tabelnya di bawah berikut. Untuk tabelnya sudah tercantum nama bahan, jumlah bahan dalam per harinya, harga bahan, dan juga penghitungan bahan per bulannya. Di sini terlihat banyak sekali bahan-bahan yang digunakan dalam satu hari. Dan juga tercantum jumlah gas yang dipakai atau digunakan untuk 1 hari. Di sini terlihat ada mie kuning yang dipakai dalam seharinya mencapai 2 kg, yang dimana harga bahannya 13.000 untuk 2 kg. Dan juga tomat dengan menggunakan tomat, Bapak Ardi menggunakan tomat sebanyak 1 kilo per hari dengan harga bahannya 15.000 per kilo. Selanjutnya Bapak Ardi menggunakan daun bawang dan juga daun seledri, yang jumlah penggunaan dan jumlah bahannya dalam sehari bisa mencapai 1/4 kilo per harinya, dengan harga yang berbeda, yaitu daun bawang seharga 5.000 per 1/4 kilonya, dan juga daun seledri dengan harga 11.000 per 1/4 kilonya. Selanjutnya ada lobak dengan jumlah bahan yang digunakan sama seperti wortel, 1/2 kilo per hari, tetapi yang membedakan adalah harganya, yang dimana harga lobak sebesar 7.000 per 1/2 kilonya, sedangkan wortel adalah 6.000 per 1/2 kilonya. Selanjutnya ada Bapak Ardi menggunakan bihun dan juga kol yang sama sebanyak 1 kilo per harinya, yang dimana harga bihun sebesar 7.000 per kilonya dan harga kol sebesar 10.000 per kilonya. Selanjutnya ada risol, yang dimana Bapak Ardi dapat memakai atau menggunakan 10 risol per harinya, yang dimana 10 risol itu harganya 50.000, berarti 1 risol itu harganya 5.000. Selanjutnya Bapak Ardi menggunakan cabai sebanyak 1/4 kilo per harinya dengan harga 12.000 per 1/4 kilonya, cukup mahal. Dan juga ada garam dan kecap manis yang sama-sama menggunakan atau sama-sama Bapak Ardi gunakan sebanyak 1 bungkus per harinya, dan juga harganya juga sama, 5.000 per bungkusnya. Ada micin, ada bawang merah, ada bawang putih yang sama-sama digunakan sebanyak 1/4 kilo per harinya, yang dimana harga micin adalah 12.000 per 1/4 kilonya, harga bawang merah sebesar 10.000 per 1/4 kilonya, bawang putih harganya 8.000 per 1/4 kilonya. Dan juga untuk soto sudah pasti menggunakan daging, ya, daging sapi. Di sini Bapak Ardi menggunakan daging sapi 1 kilo per harinya, cukup banyak. Jadi harga daging sapi ini adalah 145.000 per kilonya. Ini harga sesuai atau harga yang sesuai dengan tanggal yang saya wawancarai, yaitu tanggal 28 Mei hari Minggu. Jadi mungkin jika harga kedepannya sudah berubah, mungkin bisa jadi berubah sih. Dan juga terakhir adalah harga gas, yang dimana Bapak Ardi menggunakan gas sebanyak 2 tabung untuk perharinya, yang dimana harga 2 tabung itu adalah 44.000. Jadi bisa dilihat tabel penghitungan per bulannya.
tinggal dikali 30 aja. Jadi hasilnya tuh sudah banyak. Dari penggunaan mie kuning 390 sampai penggunaan gas yang sebesar 1.320.000. Jadi jika ditotalkan, yaitu maka total variabel cost-nya mendapatkan 10.950.000. Dan jika sudah ditemukan total variabel cost-nya, yaitu 10.950.000, maka kita tinggal menghitung average variable cost-nya dengan rumus total variable cost dibagi quantity, yang dimana diasumsikan Bapak Ardi menjual 70 porsi per harinya dikalikan 30 atau 1 bulan 30 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Jadi 30. Jadi maka total variable cost-nya 10.950.000 dibagi 70 kali 30. Maka hasil average variable cost-nya adalah 5.214,285 rupiah. Selanjutnya untuk penghitungan total cost-nya. Karena kita telah menemukan jumlah total fixed cost dan juga variable cost, maka dapat ditemukan beberapa total cost yang didapat oleh Bapak Ardi dalam sebulan. Dengan rumus total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Untuk total fixed cost-nya tadi adalah 2.171.957 rupiah. Dan total variable cost-nya sebesar 10.950.000 rupiah. Jadi kita tambahkan 2.171.957 rupiah ditambah 10.950.000 rupiah. Maka hasil total cost-nya adalah 13.121.957 rupiah. Selanjutnya kita menghitung average total cost-nya. Karena kita telah mengetahui jumlah average fixed cost dan juga average variable cost, maka dapat ditentukan berapa average total cost yang didapat oleh Bapak Ardi dalam sebulan. Rumus average total cost bisa menggunakan average fixed cost ditambah average variable cost, yang dimana average fixed cost-nya adalah 1.034,26 rupiah dan average variable cost-nya adalah 5.214,285 rupiah. Jadi average total cost-nya 1.034,26 ditambah 5.214,285. Maka average total cost yang didapat adalah 6.248,545 rupiah. Selanjutnya untuk penghitungan total revenue yang didapat oleh Bapak Ardi, yang dimana total revenue per hari menggunakan rumus price kali quantity. Untuk harganya berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ardi ditetapkan satu porsinya dengan harga 20.000, yang diasumsikan Bapak Ardi menjual 70 porsi dalam seharinya. Maka 20.000 dikali 70 porsi, maka total revenue per hari yang didapat oleh Bapak Ardi sebesar 1.400.000 rupiah. Untuk total revenue per bulannya tinggal dikalikan 30, maka 1.400.000 dikali 30, maka total revenue per bulan yang didapat oleh Bapak Ardi sebesar 42 juta rupiah. Itu masuk dalam pendapatan kotor yang diperoleh Bapak Ardi. Jadi pendapatan kotor yang diperoleh Bapak Ardi dari berjualan soto mie selama sebulan sebesar 42 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita pindah ke laba. Untuk pendapatan yang diperoleh oleh Bapak Ardi dalam sebulan sekitar 42 juta, yang dimana itu adalah pendapatan kotor yang didapat. Maka laba bersih yang didapatkan dalam waktu sebulan adalah menggunakan rumus total revenue dikurang total cost. Tadi telah ditemukan bahwa total revenue yang didapat Bapak Ardi adalah 42 juta, yang dimana total cost-nya adalah 13.121.957.000. Maka hasilnya adalah 42 juta dikurang 13.121.957. Hasilnya laba bersih yang didapat Bapak Ardi selama berjualan soto mie selama sebulan sebesar 28.878.043 rupiah. Dari hasil wawancara, Bapak Ardi juga
menjelaskan atau menceritakan hambatan apa saja yang dialami Bapak Ardi selama berjualan sotomi. Hambatan yang dihadapi oleh Bapak Ardi dalam berjualan adalah faktor cuaca. Jika cuaca sedang hujan, maka pembeli akan lebih sedikit datang jika dibanding ketika cuaca sedang cerah. Dan juga ketika hari tertentu seperti musim lebaran, yang dimana di sekitar lokasi Bapak Ardi berjualan, masyarakatnya tidak sedikit merupakan pendatang atau perantau, yang dimana jika sudah mendekati hari raya Idul Fitri, mereka akan mudik ke kampung halamannya dan mengakibatkan penjualan menjadi menurun. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa pendapatan kotor yang didapat oleh Pak Ardi selama sebulan sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan untuk pendapatan bersihnya yang didapat oleh Bapak Ardi sebesar 28.878.043 rupiah selama sebulan dengan menjual satu porsi sotominya sebesar 20.000 rupiah. Dan juga faktor cuaca juga menjadi hambatan penjualan selain dari para pesaingnya. Calon pembeli akan mengalami kesulitan jika ingin membeli saat turun hujan. Akan tetapi Bapak Ardi mengatasinya dengan mendaftarkan dagangannya ke aplikasi ojek online supaya mempermudah pembeli dan juga pengemudi ojek online mendapatkan keuntungan dari jasa antar makanannya. Menjelang hari raya Lebaran juga berpengaruh dalam tingkat penjualan sotomi Bogor Kang Kamil, karena masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tempat berjualan akan pergi ke kampung halamannya atau biasa disebut dengan mudik. Adapun jenis pasar yang termasuk ke dalam perdagangan sotomi Bogor Kang Kamil adalah jenis pasar monopolistik atau pasar persaingan tidak sempurna, karena ditemukannya pesaing yang sama menjual makanan tetapi berbeda dalam pengolahan makanannya. Dan ini adalah foto dokumentasi saya bersama dengan Bapak Ardi selaku penjual sotomi Bogor Kang Kamil. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah pengucap dari saya. Saya Rian Malik Fajar, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.